Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada suatu malam di awal bulan Februari tahun 2014, suasana desa terpencil yang terletak di Ampatuan, Filipina seketika berubah menjadi mencekam. Di tengah sunyi dan gelapnya hutan, kabar mengerikan menyebar dengan cepat, yaitu seorang wanita parubaya ditemukan tewas mengenaskan di rumah miliknya sendiri. Tubuhnya rusak parah dan bagian dalamnya telah hilang seolah dikerat tanpa ampun. Awalnya banyak yang mengira itu adalah ulah orang asing, namun kengerian sesungguhnya dengan cepat terungkap saat polisi menyebutkan kalau pelaku tak lain adalah ketiga putra kandung korban sendiri. Dunia seakan berhenti berputar bagi warga yang mengenal keluarga itu sebagai orang pendiam dan juga religius. Inilah kisah tentang keluarga sederhana yang hidup dalam kesunyian, menganut kepercayaan yang salah arah dan akhirnya menyeret mereka ke sebuah jurang kegelapan. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Filipina, tepatnya di tepi desa Barangay Kamasih yang terpencil, berdiri sebuah rumah kayu kecil berlantai tanah yang tampak rapuh dimakan usia. Rumah itu berdiri agak jauh dari pemukiman warga, tersembunyi di balik perpohonan rimbun dan juga semak-semak liar. Namun di sanalah keluarga Amil bersaudara tinggal, keluarga sederhana yang hidup dari hasil kebun dan juga kerja keras seadanya. Di dalam keluarga itu terdapat seorang ibu berusia 56 tahun bernama Musala Amil yang membesarkan ketiga anak lelakinya seorang diri setelah sang suami pergi tanpa kabar bertahun-tahun lalu. Meski hidup mereka serba kekurangan, Musala dikenal sebagai ibu yang sabar dan juga tekun. Dia berhasil merawat dan membesarkan ketiga putranya yang bernama Dante Amil berusia 35 tahun, Paroy Amil berusia 21 tahun, dan Ibrahim Amil berusia 18 tahun. Menurut para warga, ketiganya tumbuh sebagai pemuda pendiam yang jarang bergaul dengan orang lain. Mereka lebih sering terlihat di ladang daripada berkumpul dengan orang-orang sekitar. Lalu, beberapa minggu sebelum tragedi itu terjadi, suasana di rumah tersebut mulai berubah. Beberapa warga memperhatikan tingkah laku tiga pria bersaudara tersebut yang secara tiba-tiba terlihat aneh. Mereka kerap kali tampak berbicara sendiri, menatap kosong ke orang-orang yang lewat di depan rumah mereka, dan terkadang menggumamkan doa-doa tanpa terdengar jelas. Sebagian orang saat itu menduga kalau mereka telah menggunakan narkotika, sedangkan sebagian yang lainnya percaya kalau mereka sedang diganggu oleh makhluk halus. Akhirnya desas-desus pun menyebar dengan cepat. Ada yang mengatakan keluarga itu sedang diliputi kutukan leluhur. Ada pula yang menyebut kalau mereka sedang bersedih karena sang ibu yaitu Musala sedang sakit. Kemudian karena merasa tak mampu membawa ibunya berobat ke rumah sakit, ketiga pria itu dikabarkan mendatangi seorang dukun di luar desa untuk meminta sebuah petunjuk. Dan sejak saat itulah kehidupan mereka menjadi semakin aneh dan menakutkan. Rumah kecil itu semakin jarang menyalakan lampu di malam hari. Bahkan suara hewan peliharaan yang biasa terdengar dari halaman juga ikut lenyap. Bagi warga yang melintas, rumah tersebut terasa seperti tempat yang menolak adanya cahaya. Mereka mengaku terkadang mendengar suara tangisan lirih dari dalam rumah. Tetapi tidak ada yang berani mendekat karena di desa terpencil seperti itu, urusan keluarga dianggap bukan urusan orang lain. Namun pada suatu malam, jeritan yang begitu keras mengguncang kesunyian. Awalnya terdengar seperti pertengkaran biasa antara anak dan juga ibu. Tetapi lama-kelamaan suara itu berubah menjadi pekikan kesakitan yang membuat bulu kuduk merinding. Meski warga mendengar, tak seorang pun datang untuk menolong. Mereka hanya berdiam diri di rumah masing-masing berharap suara itu segera berhenti. Dan benar saja, beberapa hari kemudian rumah itu kembali menjadi hening. Tak ada lagi tanda-tanda suatu kehidupan. Lalu kemudian, ketika bau busuk mulai tercium oleh warga dan laporan warga sampai ke kepala desa, polisi akhirnya datang untuk memeriksa.
Begitu pintu rumah Amil didobrak, udara seketika dipenuhi bau busuk yang sangat menyengat. Di dalam ruangan gelap itu, jasad Musala Amil ditemukan terikat pada tiang kayu dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Pakaian yang dipakainya compang-camping, lehernya nyaris terpisah, dan sebagian organ di dalam tubuhnya telah menghilang. Para petugas ketika itu menyadari ini bukan sekedar pengeksekusian biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang terjadi di balik dinding kayu rumah tersebut. Sesuatu yang tidak hanya menghancurkan satu keluarga, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati seluruh warga desa. Saat polisi dan warga tiba di rumah tersebut, ketiga putra Musala yaitu Dante, Paroy, dan juga Ibrahim ditemukan tak jauh dari lokasi. Mereka tampak duduk bersampingan, berlumuran cairan merah yang kering dan sama sekali tidak menunjukkan rasa panik atau upaya untuk melarikan diri. Wajah mereka kosong, seolah tak lagi mampu membedakan antara kenyataan dan juga mimpi buruk yang baru saja mereka ciptakan. Lalu tak lama kemudian, petugas segera membawa mereka ke kantor kepolisian Ampatuan untuk dilakukan proses interogasi. Pada awalnya, ketiganya masih bersikeras mengatakan kalau mereka tidak bersalah. Mereka tidak bermaksud mengeksekusi ibu mereka. Mereka mengaku kalau apa yang mereka lakukan hanyalah bagian dari sebuah ritual penyembuhan. Namun setelah berjam-jam diperiksa secara terpisah, Ibrahim yaitu si bungsu yang tampak gelisah akhirnya menangis dan mengakui bahwa mereka memang mengikat serta melukai ibu mereka secara bersama-sama. Dengan suara bergetar dia berkata kalau mereka percaya ibu mereka telah kerasukan suatu roh jahat. Pengakuan tersebut membuat penyidik terdiam lama. Dalam cerita para putranya, ketika beberapa hari sebelum kejadian, Musala mulai bertingkah tidak seperti biasanya. Dia berbicara sendiri, berteriak tanpa sebab, dan menolak memakan apapun. Lalu ketiga putranya yang tumbuh dalam lingkungan dengan kepercayaan spiritual yang kuat, meyakini kalau roh jahat telah menguasai tubuh Musala. Karena tidak punya uang untuk membawa sang ibu berobat ke rumah sakit, mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun. Menurut pengakuan mereka, dukun tersebut mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengusir roh jahat tersebut adalah melalui pemurnian darah. Namun entah karena salah paham atau karena pikiran mereka yang sudah tidak waras, mereka menafsirkan kata-kata itu secara harfiah. Mereka percaya bahwa jika darah Musala keluar, roh jahat itu juga akan ikut keluar bersamanya. Di hari kejadian itu, mereka mengikat tangan dan kaki Musala ke tiang di dalam rumah. Saat itu mereka memohon kepada Musala untuk tetap tenang. Tetapi Musala tetap memberontak dan menjerit ketakutan. Melihat Musala yang tak bisa diam, mereka kemudian memukulnya berulang kali dengan tangan kosong dan juga sebuah balok kayu. Sambil memukul, mereka juga melafalkan doa-doa yang tak jelas artinya. Saat penyerangan berlangsung, Dante, si putra sulung, terus berulang kali berkata kepada ibunya kalau tindakan yang mereka lakukan hanya untuk menyelamatkan sang ibu. Kekerasan itu tidak berhenti. Ketika tubuh Musala mulai melemah, mereka meyakini bahwa roh jahat tersebut belum sepenuhnya pergi dari tubuhnya. Maka dalam delusi mereka, tindakan yang semulanya dimaksudkan untuk menyembuhkan, seketika berubah menjadi ritual yang jauh lebih mengerikan. Mereka membelah dada Musala, mengeluarkan sebagian organ, dan kemudian tanpa ragu, memakannya secara mentah dengan anggapan kalau itu adalah bagian dari proses pensucian. Kemudian di dalam hasil pemeriksaan awal menunjukkan kalau para pelaku mungkin sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Penyidik kemudian meminta untuk dilakukan tes toksikologi untuk memastikan hal tersebut. Namun hasilnya tidak pernah dipublikasikan kepada publik. Selain itu, sebagian ahli psikolog juga menduga kalau mereka telah mengalami bentuk gangguan kejiwaan bersama, yang mana di dalam istilah medis itu biasanya disebut dengan share psychosis, di mana beberapa orang mempercayai halusinasi atau keyakinan yang sama hingga kehilangan kontak dengan realitas. Ketika publik mengetahui motifnya, mereka pun terkejut, bukan hanya karena kekejamannya, tetapi juga karena alasan dibaliknya, yaitu para pelaku meyakini kalau mereka telah menyelamatkan ibu mereka dengan cara mengeksekusinya.
Menurut sebagian warga, ketiga pria itu memang sudah dirasuki sesuatu roh jahat. Namun bagi orang yang melihatnya lebih jauh, ketiga pria itu hanyalah korban dari kemiskinan, keterasingan, dan juga kurangnya pendidikan. Hidup di tempat terpencil tanpa adanya bimbingan dan juga tanpa akses terhadap bantuan medis, seketika membuat mereka mudah terperangkap dalam kepercayaan keliru yang akhirnya berujung pada sebuah tragedi. Beberapa hari setelah pengakuan itu, ketiga pelaku langsung dipindahkan ke fasilitas penahanan yang terletak di wilayah Mindanao. Tak lama kemudian mereka juga langsung dijerat dengan pasal parricide, yaitu pengeksekusian terhadap orang tua kandung, yang mana ini biasanya akan berujung pada hukuman penjara seumur hidup. Tetapi hingga sampai video ini dibuat, tidak ada catatan resmi mengenai proses persidangan mereka. Media hanya menyebutkan kalau setelah kasus ini mereda, semuanya tenggelam dalam keheningan. Sejak tragedi itu terjadi, suasana desa Barangai Kamasih tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Rumah kecil yang dulu menjadi tempat keluarga Amil berlindung, kini hanya berdiri kosong, sunyi, dan perlahan ditelan waktu. Atapnya mulai runtuh, dinding kayunya mulai lapuk, dan halaman yang dahulunya ditanami sayuran, kini dipenuhi rumput liar yang menjalar hingga ke pintu depan. Meski begitu, bagi para warga desa, rumah tersebut bukan sekedar bangunan kosong, tetapi tempat itu telah menjadi simbol dari ketakutan yang tak pernah terucap, sekaligus trauma yang tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali angin bertiup melewati perpohonan di sekitaran rumah, sebagian warga mengaku masih mendengar sesuatu yang gaib, seperti langkah kaki yang samar-samar, suara lirih seperti tangisan seseorang, atau bisikan yang entah dari mana asalnya. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak kasus itu mencuat, hingga kini tak pernah ada penjelasan resmi mengenai apa yang sebenarnya terjadi setelah penahanan ketiga putra dari Musala Amil. Tidak ada catatan pengadilan, tidak ada laporan rehabilitasi, dan tidak ada kabar apakah mereka menyesal atau bahkan masih hidup sampai saat ini. Yang tersisa hanyalah potongan berita lama dan juga ingatan samar dari para warga yang pernah mengenal keluarga itu. Sebagian orang percaya bahwa tragedi ini lahir dari kesesatan spiritual dan juga dari kepercayaan mistik yang terlalu kuat hingga menenggelamkan yang namanya logika. Namun sebagian yang lainnya melihat kasus ini sebagai cerminan dari luka sosial yang lebih dalam, yaitu kemiskinan, keterasingan, dan minimnya ilmu pengetahuan. Di tempat di mana tak ada akses pada layanan kesehatan mental, ketakutan bisa dengan mudah berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan bisa dengan cepat berubah menjadi kegilaan. Kisah keluarga Amil bukan sekedar catatan kriminal tentang pengeksekusian yang brutal, tetapi juga kisah tentang manusia yang tersesat di antara iman dan juga ketakutan. Saat ini ketika malam turun dan angin berhembus dari arah lembah, sebagian warga desa mengaku masih merasakan hawa dingin yang datang dari arah rumah tua itu. Bukan sekedar rasa takut, melainkan semacam kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Seolah jiwa yang dulu tinggal di sana belum benar-benar pergi. Mungkin itu hanya sugesti, atau mungkin sebuah pengingat bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian, tetapi kadang juga tumbuh dari cinta yang kehilangan arah. Kisah ini juga menjadi cermin bagi kita semua, bahwa tanpa pengetahuan, iman bisa menjadi pedang bermata dua. Bahwa tanpa kasih yang disertai akal, niat baik pun dapat berubah menjadi suatu bencana. Dan di balik itu semua tersimpan satu pesan yang tak lekang oleh waktu, yaitu seorang manusia dalam ketakutan dan keputusasaannya, dia bisa berubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak lagi dia kenali sebagai dirinya sendiri. Untuk Musala, mari kita berdoa semoga Musala diberikan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.